Anda masih menyaksikan Startup Clinic, kita masih ngobrol barengan sama Mas Arpi, founder dari Luar Kampus. Bisa di-follow Instagramnya luarkampus.id atau websitenya juga sudah ada, luarkampus.id, untuk tahu informasi lebih lengkap ya tentang platform Luar Kampus yang memang akhirnya ini muncullah satu kesimpulan bahwa memang ini salah satu platform yang dibutuhkan gitu ya untuk para pencari beasiswa yang selama ini mungkin bingung gimana nyarinya, sempat putus asa mungkin. Nah, coba cari dulu atau dicek dulu platform luarkampus.id di Instagram, jadi tahu lebih banyak. Ya, Mas Arpi, ini kan kalau bicara soal platform digital gitu ya, pasti kita juga ngomongin tentang data. Di situ akan ada data banyak pengguna gitu. Nah, ini bagaimana memastikan datanya aman, Mas? Ini juga concern juga nih mungkin ketika kita pengen mengisi formulir, kemudian memasukkan nama dan data lengkap. Oke, terima kasih Mas. Jadi ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah dari sisi internal kita, yaitu adalah kita berusaha untuk merancang sistem yang tentunya aman lah, gitu ya. Termasuk misalnya salah satunya adalah dengan kita membuat loginnya itu ya dari Google gitu. Jadi password segala macam tuh tidak kita yang nyimpan, tapi mereka pribadi yang nyimpan lewat akun Google-nya mereka gitu. Sehingga dari situ ya kita tidak punya tanggung jawab untuk dan kita juga tidak menyimpan passwordnya, sehingga amit-amit sewaktu-waktu misalnya sampai pun parah mereka dapetin akunnya, tapi di situ nggak ada passwordnya gitu. Karena apa? Karena passwordnya disimpan sama akun Google-nya mereka. Kemudian kita juga bikin beberapa layer untuk security-nya kita, jadi memang secara security sih udah lebih aman. Bahkan kita pernah dapat serangan cyber gitu ya, dari beberapa kejadian itu alhamdulillah aman gitu ya. Jadi kita udah cepat bisa punya deteksinya, kemudian udah punya antisipasinya seperti apa, dan alhamdulillah sih tidak terjadi apapun sih dengan data kita, karena memang kita pisahin sih antara frontnya sama database-nya tuh kita pisahin gitu. Jadi sangat-sangat aman sekali gitu, karena kita memang punya visinya juga jangka panjang Mas, karena kita pengen ke depan itu adalah mereka itu submit satu kali tapi untuk banyak beasiswa. Artinya kita akan menyimpan lebih banyak data profil mereka. Jadi bukan hanya tadi umur, asal sekolah segala macam, tapi next kita juga akan nyimpan mungkin ID mereka, kemudian prestasi dan lain sebagainya, riwayat pendidikan segala macam. Nah, itu pasti kan lebih krusial. Nah, karena kita punya visi jangka panjang, jadi sejak hari pertama pun kita udah pikirin gimana caranya biar sistem ini tuh aman gitu ya, setidaknya bisa meminimalisir resiko. Ya itu tadi lah, kita pisahin datanya, kemudian kita pakai layanan server juga yang paling mentok kanan secara service segala macam, jadi udah paling oke lah dari sisi internal. Kemudian dari sisi eksternal kita juga berusaha untuk ada pihak luar yang juga enggak harus mengaudit sih bahasanya, tapi memantau lah kita. Makanya kita punya izin PSE di Kominfo gitu. Jadi dari segi administrasi kita juga udah oke. Di kementerian, di Kominfo kita punya izin PSE-nya. Di sisi internal kita berusaha untuk membangun sistem yang lebih aman dari sisi security-nya gitu. Jadi dua hal itu Mas yang kita coba lakukan dari usaha kita untuk mengamankan data semua pengguna kita. Oke. Nah, dari sekian banyak pengguna dari platform Luar Kampus, Mas, ada nggak sih testimoni atau cerita yang paling berkesan buat Mas Arpi? Sebenarnya hampir tiap user itu punya cerita uniknya masing-masing ya Mas ya. Mungkin kalau misalnya yang paling berkesan mungkin ada dua kali ya. Yang paling banget. Yang pertama itu misalnya ada salah satu anak, dia anak PNS juga, hampir nggak bisa untuk lanjut kuliah. Ceritanya kok sangat mirip dengan saya bilang. Tapi akhirnya dia Mas sekarang sudah lulus S2. Jadi dari S1 sampai S2 dia full beasiswa lewat Luar Kampus. Jadi dari awal yang dia hampir nggak jadi bisa kuliah, tapi akhirnya bisa lolos beasiswa S1 dan juga sampai S2-nya beasiswa juga. Itu yang mungkin salah satu yang paling berkesan. Sampai akhirnya ya kita
sering undang lah kalau misalnya kita ada acara apa segala macam di luar kampus tuh sering ya udah kamu coba ngasih cerita aja gitu biar pengalamannya real dari pengguna langsung. Sama yang kedua itu ada ibu-ibu rumah tangga Mas. Jadi ibu-ibu udah berkeluarga udah lebih dari 10 tahun, lulus dari S1 tapi pengen lanjut S2. Sama Mas, dari dari SD, SMA sampai lulus S1 nggak pernah keluar satu kata beasiswa pun dari guru maupun dosen. Jadi nggak tahu apa-apa tentang beasiswa. Udah 10 tahun lulus gitu. Nah, akhirnya ya udah kita coba breakdown, kita kasih roadmap-nya seperti apa. 6 bulan beliau persiapan lolos beasiswa S2 full. Gitu ya. Jadi itu mungkin dua cerita yang bagi sebagian orang, wah ini mah udah mustahil lah bisa lanjut lagi gitu. Tapi ya ternyata nggak ada yang mustahil kalau kita mau serius persiapan. Waktu yang yang di spend juga nggak banyak, hanya 6 bulan gitu. Tapi bisa ngasih perubahan yang signifikan seperti itu. Nah itu sih Mas, cerita yang mungkin paling berkesan. Tapi di antara itu sebenarnya masih banyak lagi Mas. Ada kayak yang sebelumnya pernah kena scam beasiswa di sosmed gitu kan, habis itu join luar kampus baru tahu ternyata beasiswa tuh yang bener kayak begini. Akhirnya 3 bulan join lolos 2 beasiswa. Yang awalnya dia hampir drop out udah di semester 5 tapi dia bisa lanjut lagi akhirnya sampai lulus, sekarang dapat beasiswa yang nge-cover UKT-nya sampai lulus gitu. Ada juga yang awalnya nggak punya prestasi sama sekali gitu ya, dari kelas 10 sampai kelas 12 awal dia ngerasa ikut organisasi, ikut lomba tuh nggak ada gunanya gitu, cuma sertifikat aja. Tapi setelah dia tahu ada beasiswa kelas 12 dia jadi semangat buat ningkatin prestasi. Akhirnya dia ningkatin prestasi dan dapat beasiswa full untuk S1-nya. Macam-macam sih Mas ceritanya, dan itu yang ngebuat kita terus semangat sih di luar kampus. Hampir tiap hari kita tuh nerima testimoni di sosmed maupun di CS kita gitu. Dan itu yang menjadi booster yang lebih besar dibanding revenue yang kita dapatkan. Benar, itu boosternya. Oke. Dan itu pengalaman real ya, nyata yang bisa jadi satu inspirasi juga untuk para pencari beasiswa yang lain. Nah, Mas Arpi sebagai seorang founder juga yang bergerak di bidang edutech juga nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk para founder mungkin atau yang sedang membangun startup di sektor edutech juga ke depannya biar bisa lebih berkembang? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya saya juga masih baru dan masih belajar teman-teman semua, jadi mungkin ini bukan sesuatu untuk mengajari tapi lebih ke sharing bagaimana kita bikin luar kampus. Jadi selama kita bikin platform itu untuk menyelesaikan masalah dan selagi masalahnya ada, maka platform kita juga pasti akan sustain. Tapi untuk mencapai itu pasti butuh banyak trial, dan selama kita punya passion untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu pasti akan ketemu jalannya, dan kita nggak pernah tahu kejutan-kejutan apa yang akan diberikan oleh dunia kepada kita. Kalau kita emang tulus untuk menyelesaikan masalah itu, pasti kejutannya adalah kejutan-kejutan positif gitu ya, untuk alam punya caranya sendiri lah untuk membantu kita berbuat baik gitu, dan itu yang saya alami gitu. Oke, yang terakhir Mas, untuk menutup, pesan-pesan sekarang untuk para pengguna, usernya luar kampus atau calon pengguna atau calon pencari beasiswa Mas, silakan. Baik, buat teman-teman semua yang pengen cari beasiswa ya, atau pengen kuliahnya, pengen sekolahnya pakai beasiswa, ketahuilah bahwa beasiswa itu ada banyak sekali ya, dan lewat luar kampus kalian nggak perlu cari satu-satu, tapi luar kampus yang bakal nyariin beasiswa untuk masing-masing kalian, diajarin gimana cara daftarnya, persiapannya segala macam. Dan yang kalian perlu lakukan adalah tinggal memperbaiki profil dirinya dari sisi portofolio, dari sisi prestasi, sehingga setiap persiapan beasiswa itu jadi lebih gampang untuk kita nyusun esainya dan lain sebagainya. Dan kesempatan itu ada banyak sekali, tapi setiap kita menunda untuk ngambil kesempatan itu, maka satu langkah kita menunda, maka satu langkah juga kesempatan itu menjauh dari kita. Dan teman-teman tinggal menentukan aja pilihannya, mau mendekat kepada kesempatan atau mau menjauh dari kesempatan itu. Dan ya pilihan ada di teman-teman semua.
Oke, baik. Terima kasih Mas Arpi sudah hadir bersama dengan kami di Startup Clinic hari ini. Thank you banget. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi terutama untuk yang lagi cari beasiswa ya. Jangan lupa follow platform luarkampus.id untuk tahu informasi lebih lengkapnya. Dan sekarang saatnya saya Felix Kris pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda sudah menyimak Startup Clinic hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Bye-bye.